Oke, baik, kita lanjut. Tadi sampai kitab sampai ke ibadah. Ibadah itu yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya ya. Yang selanjutnya muamalah, yakni yang berkaitan dengan tata cara berhubungan sesama manusia. Yang selanjutnya tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang yang umat terdahulu. Jadi jelas dalam Al-Quran itu semua sudah diatur, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Jadi jelas bahwa Al-Quran itu pedoman dalam hidup kita. Selanjutnya di sini ada sedikit perbedaan kitab dan suhuf. Nah, kita semua hari ini telah belajar bahwa bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kenapa Ibu sedikit membahas tentang suhuf? Karena kitab ini diturunkan kepada 4 nabi, sedangkan selainnya nabi-nabi itu menerima suhuf. Suhuf ini dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi semua nabi itu ada menerima kitab dari Allah. Cuma beda-beda ya, kitab untuk 4 orang nabi dan untuk nabi-nabi yang lain. Ya, karena 4 orang nabi ini sudah menjadi rasul, sedangkan yang lain masih nabi. Jadi kitab dan suhuf itu mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf itu ya, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Jadi itu ya perbedaannya. Selanjutnya ya hikmahnya ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Di sini semua bisa melihat itu dapat memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ya, dapat memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Ya, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan makhluknya yang ada di bumi ya. Manusia juga dapat dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab telah dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk ya. Dan hikmahnya itu, selainnya itu, hati manusia juga menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan ya. Bisa memiliki rasa sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang terakhir, hikmahnya itu bisa meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan dan ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya ya. Itu hikmah-hikmah beriman kepada kitab Allah ya. Oke. Ya. Ini ada refleksi akhir ya. Jadi anak-anak ibu semua pasti semua sudah tahu ya apa itu beriman kepada kitab Allah. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu dan kitab-kitab itu dengan maksud agar hamba-hambanya menjadi terarah ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia dapat hidup dalam kedamaian serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi sungguh indah jika pemahaman dan keyakinan ini dapat tertanam dalam hati dan mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Jadi anak-anak ibu semua, setelah kita mempelajari bagaimana beriman kepada kitab Allah, kita bisa lebih bertambah keyakinan dan keimanan kita serta akhlakul karimah kita dalam hidup sehari-hari ya, lebih baik. Baik, itu saja materi hari ini. Jika kurang paham boleh ditanyakan. Nanti ketika kita Google Meet boleh juga kita mengulangi kembali. Jika ada hal-hal yang belum paham boleh ditanyakan langsung. Baik, sekian untuk hari ini ya.